Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fahira Azahra dengan NIM 20103011098. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strain dan sprain. Sprain adalah cedera pada ligamentum. Cedera ini yang paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Tanda dan gejala sprain. Yang pertama, nyeri yang terlokalisasi di daerah yang kesleo, tidak menyebar. Yang kedua, pembengkakan. Yang ketiga, ada memar atau kemerahan atau kebiruan di bagian yang kesleo. Yang keempat, untuk jalan susah digerakkan. Yang kelima, pasti ada popping atau bunyi crack atau klik seperti robekan karena adanya tarikan atau robekan. Yang keenam, pasti akan terjadi nyeri yang tidak tertahankan. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari strain. Yang pertama, nyeri bisa tidak tertahankan, nyeri bisa menyebar. Yang kedua, adanya pembengkakan atau kemerahan atau peradangan. Inflasi atau peradangannya tidak terlokalisasi di satu tempat tendon itu saja. Yang ketiga, kram, adanya ketegangan otot karena tendon robek. Muskel bisa tegang atau bisa kelemahan otot. Tidak semua kram itu strain, tetapi ketika terjadi strain pasti kram karena perbedaan darah yang tidak stabil. Keterbuktian gerak atau sulit menggunakan ankle jika otot sobek tidak bisa digerakkan. Yang terakhir, tidak ada bunyi crack. Resiko yang menyebabkan sprain dan strain. Yang pertama, kondisi tubuh yang tidak bagus atau tidak fit. Yang kedua, kelelahan pada otot atau pada ligamen, tidak boleh dipaksakan gerak. Yang ketiga, tidak melakukan pemanasan sebelum beraktivitas agar ligamen tidak kaget. Yang keempat, berat badan yang berlebihan karena berat tubuh kita ada batas maksimal maupun beban. Karena tumpuan pada kakinya semakin berat, kondisi ini dapat ketidakseimbangan. Yang kelima, ada atlet yang berjenis kelamin wanita yang berusia di atas 30 karena sudah hampir masuk masa menopause, ligamen sudah mulai kendor dan otot sudah mulai lemah. Kelima, atlet laki-laki rentan umur 15-24 karena umur laki-laki 15-24 adalah umur produktif. Banyak aktivitas yang dilakukan. Penyebabnya bisa dari dia sendiri, bisa juga faktor eksternal. Keenam, alas kaki yang tidak bagus, pemilihan alas kaki yang tidak sesuai. Yang terakhir, pernah adanya riwayat terjadi sprain dan strain, maka bisa terjadi cedera yang berulang karena sprain dahulu pengobatannya tidak tepat. Sprain dan strain. Yang grade 1, sejumlah serat robek dan anggota tubuh yang terkena cedera terasa sakit dan bengkak, tapi fungsi dari kekuatannya dari anggota tubuh tersebut tidak berkurang. Fisioterapi masih bisa masuk karena tidak ada robekan yang parah. Yang grade kedua, serat yang robek lebih bergerak, rasa nyeri lebih sakit, biasanya robekan sampai setengah, banyak lebih parah, masih bisa digerakkan tapi tidak normal, fisioterapi masih bisa. Grade ketiga, benar-benar terjadi robekan atau putus. Jika sudah masuk grade ketiga, fungsi kita sudah susah digerakkan, harus dioperasi dahulu. Penyembuhan grade 1 dan 2 bisa beberapa minggu. Grade ketiga bisa setengah tahun atau bahkan lebih. Jika grade ketiga penyembuhannya atau
penyambungannya bagus dan dibawa ke fisioterapi, kemungkinan sembuh 100%. Melakukan pemeriksaan sprain dan strain. Yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan pada pergelangan kaki yang dicurigai, bisa dari observasi karena ada bengkak atau kemerahan. Yang kedua, dengan melakukan palpasi dengan kita memegang jika ada sprain dan strain pada ada inflamasi. Yang ketiga, dengan kita menggerak-gerakkan dia bisa atau tidak. Dari ketiga ini, jika ragu-ragu maka kita perintahkan untuk melakukan MRI untuk mengetahui sprain atau strain di RS atau bisa juga EXR. Intinya, sprain dan strain faktor resikonya sama, tapi tanda dan gejalanya yang berbeda. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.